Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbekal kesehatan itu kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah. Terutama hari-hari ini kita katakan hari-hari penghujung pada bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita sampai kita bisa mendapati keberkahan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pelajaran terdahulu saya mengambil pemahaman dari kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang menerangkan tentang hubungan antara orang yang hidup dan orang yang sudah wafat. Apakah ada keterkaitan atau apakah ada amalan-amalan orang yang hidup itu bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia? Di dalam hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki ternyata diterangkan sangat-sangat mungkin dan sangat masuk akal, rasional, bahkan juga mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa amalan orang yang hidup itu masih bisa dinikmati oleh orang-orang atau keluarga kita yang meninggal dunia. Karena itu bacaan-bacaan doa, masuk juga sholat mayit dan lain sebagainya, sedekah atas nama mayit, ini sangat dianjurkan di dalam syariat Islam, paling tidak mengikuti akidah atau ajaran ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran terdahulu kita membaca satu hadis, yang hadis tersebut disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang artinya apabila salah seorang dari anak Adam itu wafat, mati, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalannya illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Apa itu? Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya mengalir, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh atau juga tetangga, hendek, tolan, kerabat yang soleh yang ikut mendoakan mayat tersebut. Itu pelajaran terdahulu. Nah, di dalam hadis ini akan diterangkan bahwa ternyata bukan sekedar 3 perkara ini yang menyebabkan mayat itu mendapatkan pahala terus menerus. Ini yang diterangkan pada bab yang akan kita baca. Wa bima taqarrara, dan sebagaimana yang tercatat atau tertentu atau sudah ditetapkan tadi 3 hal itu, ulima annahu la hasra fi hadhil khisalits thalath, sesungguhnya diketahui bahwasanya tidak ada batasan. Itu hanya pemberitahuan, tidak ada batasan bahwa yang bisa menyebabkan mayat mengambil manfaat bukan cuma 3 perkara itu saja. Itu hanya pemberitahuan, bukan pembatasan. Ya. Jadi kalau misalnya begini,
saya memberitahukan. Misalnya ini saya punya tas ini ya, saya beritahukan. Saya mempunyai 4 buku atau 4 kitab ada di tas ini. Itu kan tidak membatasi bahwa saya di rumah tidak punya kitab, kan tidak. Bahwa ini adalah pemberitahuan. Yaitu tatkala Nabi Muhammad SAW memahami bahwa ada 3 perkara yang menyebabkan mayit itu tidak kehabisan kiriman pahala. 3 perkara. Memutolaahi, menemukan, ya, sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini. Begitu. Namanya hadis itu kan Nabi hidup sebagai seorang Nabi dan Rasul kan 23 tahun. Nabi itu hidup 23 tahun saat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Begitu. Yaitu tatkala di Makkah 13 tahun, tatkala di Madinah 10 tahun. Orang kan boleh saja ya, kalau saya gambarkan tingkatan anak sekolah. Ini bukan Rasulullah, bukan ya, cuman di kalangan kita ya, di kalangan kita. Tingkatan anak sekolah itu kalau SD kan usianya baru berapa tuh ya? 6 tahun sampai berapa? 6 sampai 12 tahun. Kan begitu kan? Tentu pemahamannya anak SD dibanding tatkala dia masuk SMP. Maka tatkala dia masuk SMP itu lebih paham daripada dia masih SD. Kan begitu kan? Berkembang namanya. Ya. Demikian juga tatkala dia masuk SMA, pasti dia lebih paham daripada saat dia masih SD. Itulah perkembangan manusia. Loh ini kalau SD misalnya, SD 6 tahun ditambah SMP 3 tahun jadi berapa? 9 tahun. Ditambah SMA 3 tahun jadi berapa? 12 tahun. Kan orang bicara selama 12 tahun kan tentu tidak sekali. Paham ya? Demikian juga tatkala Nabi awal-awal diutus menjadi seorang Rasul dengan Nabi menjelang wafat tentu berbeda-beda. Keadaan berbeda-beda dan mungkin saja tatkala dulu Nabi menemukan ada 3 perkara, ya, ada 3 perkara yang menyebabkan manusia itu kalau meninggal dunia tidak lepas dari pahala yang diterimanya, yaitu apa tadi? Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus menerus. Misalnya kita sedekah ke masjid sehingga masjid itu dibangun oleh masjid, uang kita ini, maka kita mendapatkan pahala jariyah kita, kan gitu ya. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketiga anak soleh yang mendoakannya. Loh, di awal Nabi misalnya saja tahun pertama diangkat menjadi Nabi, itu yang dipahami, itu yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala setelah 10 tahun atau 15 tahun berikutnya, pemahaman beliau ditambahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Itulah kondisi yang terjadi di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dikatakan hadis itu ada yang masanya terdahulu dan masanya yang kemudian. Maka yang paling banyak diamalkan oleh para ulama adalah hadis yang masanya kemudian, atau setelah Nabi lebih dewasa, lebih tua daripada di awal ya. Ini ada aturan main tersendiri. Tapi begitulah yang terjadi di kalangan kehidupan manusia. Saya lanjutkan. Li'anna mafhumal adat ghairu hujjatin. Karena pemahaman adat pembatasan itu ghairu hujjatin, bukan termasuk dalil. Jadi pembatasan angka 3 macam itu bukan hujjah, bukan dalil ya, bukan sesuatu yang harus membatasi lainnya, tidak begitu maksudnya. Auli annahu alaihi salatu wassalam, atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala ala salat, beliau memahaminya atas 3 perkara, summa atla'ahullahu ala zaid,
tapi Allah memberi pemahaman lebih daripada 3 perkara. Begitu ya. Jadi ini tambahan dari Allah. Setelah Nabi sebagai seorang manusia, beliau memahaminya, dan beliau sebagai seorang Rasul memahaminya ada 3 perkara. Ternyata oleh Allah ditambahi lagi pemahaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadlan minhu wa ihsanan, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma akhraja Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini setelah menerangkan yang 3 hal tadi ya. Setelah menerangkan 3 hal tadi, kemudian berikutnya, waktu berikutnya Nabi menerangkan yang tambahannya lebih dari 3 hal. Inna mimma yulhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya sesuatu yang bisa menemui atau mendapati atau menambahi min amalihi, dari amalnya seorang mukmin, yulhaqul mu'min, yang didapati oleh seorang mukmin, wa hasanatihi, dan hasanatnya, kebaikannya, ba'da mautihi, setelah wafatnya, setelah matinya. Pertama, ilman nasyarahu, yaitu ilmu yang dikembangkannya, itu sama dengan ilmun yuntafa'u bihi ya, tapi ilmu, intinya ilmu. Wa waladan sholihan tarakahu, dan anak yang soleh yang ditinggalkannya, ditinggal mati. Anak soleh ditinggal mati, kemudian anak soleh tersebut berdoa. Ditambah lagi, wa mushafan warathahu, dan mushaf Al-Quran yang diwariskan dan dibaca oleh anak cucunya, atau mushaf yang diberikan kepada suatu komunitas macam masjid, kemudian oleh orang yang datang ke masjid itu terus dibaca walaupun yang memberi sudah wafat ya. Jadi kalau kita misalnya punya rezeki, kita mencari Al-Quran, kemudian kita letakkan, milik kita itu kita letakkan di masjid, musola, di mana saja, kemudian kita meninggal dunia, selagi mushaf yang milik kita itu dibaca oleh orang, maka pahalanya mengalir pada kita. Itu tambahan baru ya. Wa masjidan banahu, dan masjid yang dibangunnya. Kalau ada orang membangun masjid, kemudian masjid itu masih eksis, sedangkan yang bangun itu sudah wafat, maka yang bangun itu tetap mendapatkan pahalanya. Tentu masjid kita ini, masjid Hizbullah Singosari ini, kan banyak yang ikut membangun kan. Mulai zaman pertama dulu dibangun sampai kemudian renovasi, yang renovasi juga ada yang menyumbang, ya dah, sekian sak semen dan segala macam. Kemudian yang menyumbang atau yang awal membangunnya, saya kira yang awal membangunnya sudah wafat semuanya, ya dah. Nah, tapi masjidnya masih kita gunakan sampai sekarang ini, namanya masjidan banahu. Masjid yang dibangunnya termasuk sumbangan-sumbangan itu, maka ini termasuk mendapatkan pahala atau menyebabkan orang yang mati, yang jadi mayat sudah menyumbangnya itu tetap mendapatkan pahala. Ini juga pemahaman baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 hal yang pertama tadi ya. Berarti ini tambahannya. Wa baitan libni sabil banahu, atau membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu untuk musafir. Saya kurang banyak tahu kalau di Indonesia ini ada namanya masjid musafir. Saya kurang banyak tahu. Tapi kalau di Malaysia, saya ini sering tidur di rumah musafir. Ya. Kalau di Malaysia itu banyak sekali rumah musafir. Kalau di Indonesia saya kurang tahu banyak. Tapi bukan berarti orang-orang musafir itu tidak dihormati, tidak. Tamu-tamu itu biasanya dimasukkan ke rumahnya orang-orang yang ahlul khair, kan begitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu gratis, ini seperti villa-villa gitu ya. Ini gratis bagi orang yang musafir. Dan saya sering sekali singgah atau bermalam di baitan libni sabil banahu
rumah untuk Ibnu Sabil bagi orang yang musafir ini dibangunnya. Jadi di sana ada begitu ya. Seperti apa ya? Ya, rumah penginapan. Tapi ini gratis, ya. Ya memang kadang-kadang ada orang atau pemiliknya memberi kita makan ada. Tapi kalau tidak begitu kita dipinjemi gratis dan kita makan sendiri, ya belanja atau beli di mana. Tapi intinya rumah itu diberitahu atau ditulisi rumah musafir begitu. Ini yang ada di Malaysia banyak sekali ya. Wa nahron ajrohu. Wa nahron dan nahron sungai, ajrohu yang dia alirkan. Gimana maksudnya? Ya kadang-kadang ada pengairan sawah gitu ya, membuat irigasi. Benar, sungainya itu ada sungai yang pusat, kemudian ada orang yang membuat sungai-sungai ya, untuk masyarakat disalurkan. Lah ini karena masyarakat masih bisa memanfaatkannya dengan air yang disalurkan itu. Ringkasnya semacam irigasi itu kan sering terjadi ya. Ya, nah ini mungkin di kampung-kampung atau pedesaan bikin selokan, bikin dan lain sebagainya. Itu kan masih ada ya. Nah, ini dan berjalan. Maka selagi selokan itu dialiri air dan manfaat untuk masyarakat, entah itu mengairi sawah atau untuk kepentingan yang lain-lain, ya, untuk hewan peliharaan seperti apa namanya? Orang yang ternak dan memerlukan air dia mendapatkan dari saluran itu, semuanya selagi dimanfaatkan oleh masyarakat ya, maka yang membuat atau yang membuat irigasi tersebut mendapatkan pahalanya selama-lamanya walaupun orangnya yang membuat itu sudah wafat begitu. Wa shadaqatan akhrajaha, demikian juga sedekah yang dikeluarkan. Ada orang sedekah, tapi sedekahnya itu bukan sekali makan sudah habis. Ada orang kadang-kadang sedekah kepada seseorang yang membiayai pendidikannya. Ya. Ada orang mondok dibiayai, ada orang belajar dibiayai. Maka tatkala orang yang mondok atau anak yang mondok itu jadi pandai karena dibiayai. Selagi anak yang pandai itu, anak yang mondok pandai jadi ustadz misalnya ya, mondok jadi ustadz dibiayai, walaupun tidak banyak, dibiayai 50.000 lah, uang saku lah misalnya, dan jadi ustadz. Kemudian yang biaya itu wafat, maka tetap yang membiayai dapat pahala. Andai kata ustadz ini yang dibiayai tadi itu terus dia berkarya atau mempunyai murid, maka muridnya pun andai kata berbuat kebaikan, maka yang bersedekah pertama kali itu tetap mendapatkan. Jadi estafet begitu ya. Jadi ya kalau saya menyarankan, kalau andai kata kita kepingin masuk pesantren atau belajar, mungkin usia kita sudah tidak sesuai lagi, maka cobalah kita menyekolahkan atau memondokkan anak-anak kita, atau paling tidak ya kalau ada anak-anak yang tidak mampu dan kita mampu, kita sedekah. Sedekah apa? Uang saku, uang belajar, uang konsumsi, uang pendaftaran dan lain sebagainya. Karena anak tersebut akan menghasilkan apa? Seperti sumber pahala bagi kita. Begitu. Wa shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Artinya wa shadaqatan dan sedekah akhrajaha yang dikeluarkan min malihi dari hartanya fi sihhatihi tatkala dia sehat, wa hayatihi dan dia hidup, itu talhaquhu akan mengejarnya atau apa ya, mengikutinya min ba'di mautihi setelah orang itu wafat. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi Muqaddimatis Sunan babi thawabi, bab tentang thawabi muallimin nasi al khaira, babnya itu ya. Jadi ini hadis alhamdulillah menerangkan tentang amalia ulama-ulama atau masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia masih bisa mendapatkan pahalanya. Ya dah. Dari mana? Dari apa yang dilakukan yang terkait dengan orang-orang yang masih hidup. Fa'adal hadis, maka hadis ini ihtawa ala sab'i khisalin,
terdiri dari 7 perkara. Tandumu ila salasil awal, yang digabungkan atau jika digabungkan dengan 3 yang pertama tadi, tablughu asyron, maka mencapai 10. Jadi ada 10 perkara ya, menurut Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dilakukan oleh seseorang, maka tatkala dia sudah mati, sudah wafat, dia akan mendapatkan pahala seterusnya. Waqad zada Suyuti, dan ditambahi oleh Imam As-Suyuti alaiha wahidan, ada 1 masalah aidan juga. Waqad nadhama dzalika biqaulihi, Imam Suyuti menazamkan, mensyairkan dengan ucapan beliau, idza matabnu adam laisa yajri alaihi min khisalin ghairi asyri. Idza mata, apabila mati, ibnu Adam, anak Adam, manusia, laisa yajri alaihi, tidak akan mengalir kepadanya pahala, min khisalin, dari kebaikan-kebaikan, ghairi asyri, selain 10 hal. Apa itu? Ulumin batsaha, yaitu ilmu yang dia sebarkan. Jadi orang mempunyai ilmu ya perlu untuk disebarkan, bukan ilmu untuk diri sendiri. Sayang ya, kalau kita punya ilmu perlu disebarkan. Begitu. Wa doa najli, dan doa dari anak turunan an-najl. Wa gharsin nakhli, dan menanam kurma atau pohon apa saja. Ya, menanam kurma atau pohon apa saja yang pohon itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Jadi sebenarnya kalau kita menanam ya, misalnya kita menanam di suatu tempat ya, menanam mangga gitu ya. Kalau kita bebaskan, siapa saja boleh mengambil, bukan untuk kita jual belikan, ya dah. Maka tatkala setiap orang yang mengambil itu, mengambil buahnya, kita mendapatkan pahalanya. Kalau ada orang berteduh, kita mendapatkan pahalanya. Demikian, tatkala kita mati, ternyata buahnya masih terus diambili oleh orang. Jangankan orang, dimakan burung saja. Itu kita, kalau di Singosari itu ada namanya buah ceri katanya. Pohon ceri. Ada yang bilang kresen, ada yang bilang yang lain-lain ya. Apa? Ada kresen, ada ceri. Nah, itu kan buahnya dimakan burung dan dimakan oleh orang. Kadang-kadang kita mengambilnya kalau merah-merah kan gitu ya. Dimakan codot, dimakan ini dan segala macam. Kalau kita biarkan, tatkala makhluk hidup itu memakannya, maka kita mendapatkan pahalanya. Jangan disangka nggak ada artinya itu. Ada artinya, ya, sangat manfaat. Wasadaqati tajri, dan sedekah yang jariyah, yang mengalir pahalanya. Warathati mushafin waribatin saghri. Demikian juga warathati mushafin, yaitu mushaf Al-Qur'an yang ditinggalkan, waribatin atau tempat pendidikan, majelis taklim saghri yang dia bangun. Jadi ada sebagian pondok-pondok pesantren atau majelis taklim yang hidup terus. Ya, oh ini majelis taklimnya zaman dulu, ini orang sudah wafat semua yang membuatnya. Ya, ini terus akan mendapatkan pahala, bagi pelanjutnya dapat pahala, yang memulainya, mentaksis juga dapat pahala. Pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya, kan banyak itu. Namanya ribat. Ribat itu sama dengan ma'had atau madrasah, sama. Ribat adalah sesuatu yang yarbutu, mengikat antar pelajar, itu mengikat hatinya sehingga mereka berkumpul dalam satu tempat, namanya ribat. Ya, itu juga dimakna ma'had atau majelis atau dar. Ya, macam-macam namanya. Wa hafril bi'ri, demikian juga hafrul bi'ri, orang membuat sumur untuk umum, disalurkan buat umum. Kan ada. Kalau zaman dulu itu ada sumur-sumur yang tanpa sanyo, itu tanpa listrik itu ya. Nah, itu dibuat, kemudian banyak tetangga-tetangganya minta. Loh, ini jangan dianggap gak ada manfaatnya. Setiap tetangga atau orang yang mengambil dari air tersebut, maka pemiliknya atau yang membuat sumur itu akan mendapatkan pahalanya. Begitu. Aw ijra'i nahri, atau menyalurkan air sungai. Wa baitan lil gharibi banahu ya'wi, atau rumah untuk musafir. Al-gharib itu musafir, tamu-tamu. Banahu ya'wi, yang diminati. Ya'wi ilaihi, yang condong kepadanya, suka singgah kepada rumah itu para tetamu.
au bina'i mahalli dzikri, atau membangun tempat zikir. Itu majlis-majlis taklim, majlis zikir dan lain sebagainya, ya. Atau juga musola, padepokan. Yang penting untuk apa? Zikir kepada Allah SWT. Selagi bangunannya masih ada, maka itu menghasilkan atau termasuk sumber pahala. Wa ta'limin bi Qur'anin karimi. Demikian juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, orang yang mengajarkan Al-Qur'an termasuk juga mengajarkan ilmu tentunya. Itu kalau dimanfaatkan oleh yang diajari atau muridnya, maka selagi sang murid tersebut membaca Al-Qur'an dengan baik, apa yang terjadi? Maka yang mengajarkan akan mendapatkan pahala seterusnya, demikian dan seterusnya. Fakhudha min ahaditsa bihasri, maka ambillah ini dari hadis-hadis bihasri yang sudah ditentukan. Ini syair yang ditulis oleh Imam As-Suyuti untuk menggabungkan beberapa hadis yang menandakan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik di masa hidupnya itu masih bisa menikmati pahalanya tatkala dia meninggal dunia, entah itu pahala yang langsung selama dia berbuat baik maupun pahala kiriman. Pahala kiriman itu ada kalanya memang dikirim. Pahala itu seperti seorang anak yang berdoa, setelah berdoa baca Yasin, baca Tabarok dan lain sebagainya, kemudian berdoa, ya Allah sampaikanlah bacaan Yasin saya ini kepada mayit fulan bin fulan, kepada orang tua saya, ini juga sampai, itu satu. Atau tanpa kirim, tapi berkat dari si mayit sudah berbuat baik, entah mengajar Al-Quran, mengajar ilmu agama, atau membangun masjid, atau yang lain. Yang penting bahwa si mayit itu di dalam kehidupannya berbuat baik, yang kebaikannya itu termasuk dari 10 perkara tadi. Itu adalah pekerjaan amalan yang bisa menyebabkan amal-amal kebaikan itu menghasilkan. Jadi seperti apa namanya ya? Menghasilkan pahala, sumber ya. Jadi apa istilahnya? Ya sumber pahala ya, ada sumber pahala. Seperti sumur gitu. Sumur itu kan ada sumber airnya. Nah, sumur itu kalau airnya semakin diambil semakin jernih kan begitu ya. Sumber air itu kan terus mengalir, tidak habis-habisnya. Demikian juga pahala dari amalan-amalan yang 10 perkara tadi itu, kalau terus diambil oleh penerusnya itu tidak akan habis-habisnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada perbedaan antara orang memiliki harta dan memiliki ilmu atau amal. Orang yang mempunyai harta itu kalau dibelanjakan hartanya habis. Orang kalau mempunyai harta atau uang, sebut saja 5 juta, tiap hari pakai marung, dia tidak bekerja ya. Maka uang 5 juta itu tambah lama tambah habis. Mungkin dimakan sampai sebut saja 3 bulan, uang 5 juta itu habis pakai marung tiap hari. Akan habis. Itu namanya harta. Demikian juga tatkala hartanya itu diberikan kepada orang, uangnya itu. Dia punya uang 5 juta, dibagi sama dia. Kita tidak bicara pahala, tapi nilai uang gitu ya. Dibagi 2 menjadi 2,5 juta. Kalau dibagi 5 menjadi satu orang dapat berapa? 1 jutaan. Kan begitu kan. Kalau dibagi banyak orang ya semakin habis. Itulah harta. Tapi kalau ilmu beda. Ilmu itu semakin diberikan. Kalau diberikan pada orang satu. Misalnya ini, saya hafal surat Al-Ikhlas. Saya ajarkan kepada 1 orang. Saya berikan seperti saya memberi uang juga kepada 1 orang. Kalau uang saya berikan, maka uang saya berkurang. Yang aneh ini kalau ilmu atau hafalan ilmu lah lebih mudah. Kalau saya ajarkan Qul huwallahu ahad pada seorang, itu berarti saya tidak kehilangan surat Qul huwallahu ahad tadi itu, enggak, bertambah. Kalau saya mengajarkan 10 orang, ya, maka ilmu saya ini menjadi 10 kali lipat. Dan hafalan saya lebih kuat 10 kali lipat. Kalau uang kan habis. Kalau saya punya uang 10.000, saya ada orang 10 orang, saya berikan setiap orang 1.000, maka uang saya akan habis.
Tapi kalau ilmu tidak. Ilmu itu kalau diberikan kepada orang, maka ilmu itu akan semakin lekat. Jadi guru-guru itu biasanya jauh lebih pandai daripada murid-muridnya di saat seusia murid-muridnya belajar. Kenapa? Ya karena gurunya itu mengajar estafet. Tahun ini mengajar bab itu, tahun lagi mengajar bab itu, akhirnya hafal itu. Bahkan kalau guru-guru ini cerdas, itu sampai halaman buku pun hafal itu. Apa sih ini ya? Apa sih ini mengajar ini terus. Nanti tamat ada murid baru ngajar ini lagi. Gitu ya. Terus lagi sampai hafal. Kenapa? Keseringan mengajar. Semakin dia banyak mengajar, semakin dia banyak mendapatkan tambahan ilmu. Begitu kurang lebih. Ya, inilah menandakan bahwasanya ada amalan-amalan seseorang itu kalau dikerjakan tidak menambah miskin tapi menambah kaya. Demikian juga dengan pahala. Kalau kita dengan 10 perkara yang diterangkan tadi itu kita kerjakan semuanya, Allahumma amin, mudah-mudahan kita bisa ya, maka pahala kita pun seperti ilmu akan terus berkembang. Besok di akhirat menurut sebagian riwayat ada orang-orang yang tidak sadar tatkala dia ini kesulitan mau masuk surga, kesulitan. Sebagaimana diriwayatkan ada yang namanya timbangan titihan itu kan berat. Nah, maka akan muncullah di saat diperlukan atau di saat ada mizan timbangan amal baik dan amal keburukan. Ternyata muncul sesuatu yang tidak diduga-duga. Sebagian riwayat mengatakan itu berupa manusia-manusia yang berbaju putih mendekatinya. Misalnya, saya tadi pagi tidak sengaja, misalnya saya nggak sengaja mengasih pengemis, entah uang saya jatuh, misalnya uang saya jatuh diambil pengemis, ya dah, saya sudahlah biarin aja. Saya nggak sengaja dan tidak niat saya akan mengsodakokan ini kepada pengemis, tapi saya biarkan saja. Dan sudah lupa saya, lupa. Misalnya tadi pagi, anggap saja di pom bensin gitu ya. Kan lupa, barang yang kayak gitu kan lupa biasanya. Jangankan di saat mati, ya dah. Di saat 3 hari berikutnya aja lupa. Kalau kemarin uang saya jatuh diambil pengemis, saya ikhlaskan, lupa kadang-kadang. Tapi itu besok di akhirat macam-macam demikian ini yang kita tidak tahu, tiba-tiba datang mengucapkan salam. Tatkala saya membutuhkan bantuan pahala yang banyak karena dosa saya ini banyak juga, misalnya dosa saya ini asalnya 51 timbangannya, sedangkan pahala saya cuma 49, kan lebih beratan dosanya. Maka datanglah orang-orang yang berbaju putih mengucapkan assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Saya tanya, siapa kamu kok datang ke sini? Maka orang ini mengatakan, aku adalah amalanmu. Di hari Jumat pagi tatkala uangmu jatuh di pom bensin dan diambil oleh pengemis, kamu biarkan, kamu ikhlaskan. Begitu. Itu satu amalan. Bagaimana dengan orang yang membuat aliran sumur atau aliran sungai? Dia tidak tahu bahwasanya mengambil airnya itu adalah orang sekampung yang jumlahnya sebut saja 100 orang yang mengambilnya. Maka tatkala dia memerlukan timbangan bagus, baik tadi itu, berdatanganlah 100 orang atau berbaju putih-putih datang. Pak Fulan, sekarang timbanganmu itu kan 51 yang buruk. Nah, kamu memerlukan penyeimbang. Maka datanglah pahala dari Pak Fulan, kiriman dari tetangga pertama datang. Assalamualaikum, aku adalah pahala dari tatkala engkau bikin aliran sungai, maka tetanggamu itu mengambilnya dan kamu ikhlaskan. Aku adalah pahalanya. Maka dia ikut kepada saya, kasarannya dia nongkrong ya, menempat di timbangan yang berat yang baik. Akhirnya apa? Dengan satu orang ini maka timbangan saya jadi 50-50. Keburukan jadi 50 terkurangi, kebaikan jadi 50, seimbang. Itu satu orang. Makanya datang lagi pahala dari perbuatan amal dari tetangga yang nomor 2. Assalamualaikum, aku adalah pahala dari tatkala kamu bikin sungai, tetanggamu yang nomor 2 ini mengambilnya dan kamu ikhlaskan. Maka datang itu. Ya. Assalamualaikum. Nah, akhirnya ikut duduk di mana? Di timbangan yang kanan tadi itu. Akhirnya berapa? 51
49. Jomplang kan begini kan. Demikian seterusnya. Itulah enaknya kalau kita mengamalkan hadis yang 10 perkara tadi. Ya. Cuman tidak semuanya orang itu mau begitu. Orang mengalirkan sungai kadang-kadang juga minta ujroh. Apa ujroh itu? Bayaran di dunia. Kalau dia perdagangkan ya sudah, dia halal, tapi di akhirat nggak dapat. Dia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari bayarannya itu karena itu kerja yang halal. Tapi urusan akhirat beda. Tapi beda dengan orang yang ikhlas. Ya ada. Adapun misalnya ada orang membuat irigasi, ya, air, kemudian dia ikhlaskan, tiba-tiba tetangga-tetangganya yang merasa diuntungkan itu berterima kasih, bukan transaksi tapi berterima kasih. Misalnya rumah nomor 1 kirim beras, ya dah. Terima kasih Pak, sudah alirannya sudah kami nikmati, begitu ya. Rumah nomor 2 kirim gula, itu beda. Itu bukan termasuk ujroh, bukan termasuk bayaran yang transaksi niat kerja. Kalau niat kerja ya nggak dapat. Di akhirat nggak dapat, namanya juga kerja. Tapi halal pekerjaannya. Ya halal pekerjaannya. Begitu dan seterusnya. Sama dengan orang pelihara pohon yang rindang, pohon yang besar, pohon yang menghasilkan buah. Selagi dia tidak berbisnis dengan buahnya dan tidak menyewakan, misalnya kalau kamu berteduh bayar 1.000, kan gitu ya misalnya ya, ada. Itu kan macam-macam. Seperti ini loh. Kita ke toilet kan gitu, ke toilet buang air kecil aja bayar kan gitu ya. Mungkin juga berteduh suatu saat disuruh bayar. Kalau itu dibisniskan maka tidak dapat pahalanya. Tapi tatkala tidak dibisniskan, saya pokoknya ada tempat rindang, ada tempat yang diperlukan pohon agar rindang saya tanam, maka tatkala pohon ini menjadi rindang dan ada orang berteduh di situ, kadang-kadang parkir di situ, maka yang menanam mendapatkan pahala. Ya dah, dan seterusnya. Demikian apa yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mudah nanti pada bulan Ramadan, kalau kita mempunyai rezeki, cobalah, karena umumnya bulan suci Ramadan itu banyak orang baca Al-Qur'an. Kalau kita punya uang, maka kita cari ya dah, Quran-Quran yang bagus, kemudian kita sedekahkan, kita letakkan di mana? Di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, ya, mudah-mudahan atau di tempat pengajian-pengajian, mudah-mudahan Al-Quran milik kita ini bisa dibaca oleh orang-orang yang sedang giat membaca Al-Quran. Biasanya kan begitu kalau Ramadan, ya, entah pagi hari, siang hari, malam hari darusan itu, nah ini kita saudari Quran kita, begitu. Bukan sekedar Quran saja ya. Termasuk makanan-makanan kalau kita mau memberikan ini ibu-ibu, wah itu ada darusan. Saya tidak bisa darusan ini ya. Saya akan nyumbang kopi sama kue-kue. Ini juga dapat pahala walaupun kita tidak ikut membaca Al-Qur'an, kita dapat pahalanya. Dan seterusnya. Misalnya di suatu tempat, ya kalau masjid ini karpetnya sudah bagus ya. Tapi di musola-musola kadang-kadang karpetnya tipis, kadang-kadang terbuat dari tikar. Ya kalau kita punya uang, misalnya kita belikan karpet yang bagus khusus untuk Ramadanan agar dipergunakan saat darusan misalnya, itu pun akan mendapatkan pahala. Andai kata karpetnya itu diletakkan terus di masjid atau di musolanya, kemudian di saat itu yang menyumbang meninggal dunia, ini akan terus mendapatkan. Tahun depan dipergunakan lagi, dapat lagi. Demikian dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sambil menunggu azan, ini kitabnya sudah selesai, babnya insyaallah nanti bulan Ramadan ba'da subuh ada 2 waktu yang saya mengisi di sini dan akan saya lanjutkan pembahasan lainnya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan perlulah kita ini menyiapkan diri. Kadang-kadang menyiapkan diri bukan sekedar hatinya, ya memang hatinya harus siap gitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang semula tidak terpikirkan. Misalnya saja ada suatu perkara yang kalau dilakukan ini dapat pahala. Ini ibu-ibu misalnya, ibu-ibu itu biasanya kalau ibu rumah tangga, kalau bulan Ramadan kan memberikan takjil kepada keluarganya, ya kan? Itu kalau kita beli mangkok sekarang, beli cangkir, beli sendok, tapi diniati untuk khusus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan.
Loh, perkara yang biasa, kan biasa orang beli mangkok kan biasa kan. Bukan nilai ibadah kan jual beli mangkok. Tapi kalau diniati menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, itu akan mendapatkan pahala lebih. Ya. Maka juga kita mempunyai uang, kita punya baju banyak, kita punya baju banyak. Andai kata baju kita ini kita perbaiki misalnya, atau mungkin beli baju baru. Saya beli baju ini khusus untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Atau peci, atau sarung, sajadah, apa sajalah. Apa saja yang penting dipergunakan niat untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Maka beli barang itu mendapatkan pahala. Ya, membeli barangnya mendapatkan pahala. Beli plastik, apa urusannya Ramadan dengan plastik? Ya, plastik bisa dipergunakan macam-macam. Apa misalnya? Ya plastik untuk bikin es, tapi esnya diberikan ke masjid misalnya ya. Plastik untuk beli apa ini? Dawet misalnya. Tapi niat, nah ini saya beli plastik, nanti kalau sudah waktunya takjil saya akan kirim ke masjid-masjid atau ke tempat yang menyediakan takjil gratis misalnya. Itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Begitu. Nah itu termasuk juga misalnya ini beberapa hari lagi kan ada sudah waktunya ya. Kita ngecat rumah, minimal pagarnya. Masa kalah dengan 17 Agustus? 17 Agustus kalau kita cat kita tidak dapat pahala, cuman penghormatan, sekedar penghormatan kepada apa? Bangsa kita atau negara kita dapat pahala itu ya. Tapi kalau kita niat ngecatnya itu, ngecat pagarnya itu untuk apa? Menghadapi bulan suci Ramadan, jauh lebih besar pahalanya. Begitu. Masih banyak. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas itu kalau kita niati untuk apa ya? Ada sesuatu yang ditambahi, kita niati untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka mendapatkan pahala lebih. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Kalau kemarin kita atau saat-saat sekarang ini sebelum Ramadan kita biasa zikir atau wirid, mungkin baca istighfar, sebut saja. Baca istighfarnya itu 10 kali misalnya setiap hari. Kalau bulan suci Ramadan tambahilah menjadi 20 kali. Kalau biasanya baca ayat Al-Quran cuma 5 ayat, maka bulan suci Ramadan tambahilah 10 ayat. Begitu dan seterusnya. Sedekah pun demikian juga. Biasanya sedekah 5.000, tambahilah di bulan suci Ramadan menjadi 10.000. Insya Allah dengan demikian amal ibadah kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.